Ini salah satu smartwatch yang bakalan gue masukin juga ke daftar smartwatch ternyaman dipakai selama gue review smartwatch. Karena bobotnya enteng, kayak nggak pakai smartwatch, dan strap bawaannya juga bagus. Harganya 1 jutaan kecil, layarnya udah AMOLED, udah dual band GPS, ada topographic offline map yang bisa dipakai untuk mencatat rute kita dan nanti kita bisa route back secara offline. Fitur ini jarang ada nih di smartwatch lain, dan pastinya masih banyak fitur-fitur lainnya. Skuy kita bahas. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Teknoportal bareng gua Yansen Lim. Ya, jujur aja, cukup banyak yang request kita untuk bahas seri smartwatch lain dari Hilo setelah waktu itu kita sempat bahas seri Hilo yang di bawah sejutaan. Di video kali ini, gue bakalan bahas smartwatch Hilo dengan harga 1 jutaan kecil, guys. Jadi yang gue pakai ini adalah Hilo Watch Hyper. Watch Hyper ini ada dua varian warna ya, ada yang bodi hitam dan ada yang bodinya putih. Di paket pembeliannya, kalian bakalan dapetin kartu garansi dan seperti biasa, Hilo selalu kasih screen protector. Untuk cek keasliannya, kalian bisa gosok kode di belakang ini dan ngecek di webnya. Di dalam boxnya, kalian bakalan dapetin smartwatch-nya pastinya. Terus ada strapnya juga yang model sporty. Strapnya pakai quick release tipe pin dengan ukuran 22 mili nih. Bahannya enak banget guys, lembut, lentur, dan untuk clasp-nya ini pakai material aluminium alloy nih, soalnya enteng banget. Terus kalian juga bakalan dapetin kabel charger USB Type-E ke magnetic pin. Untuk smartwatch-nya ini layarnya rata ya, dan displaynya udah pakai AMOLED. Ukurannya lumayan gede di 1,97 inch, untuk pinggirannya sedikit curve. Dan pastinya udah ada oleofobic coating juga ya, supaya nggak gampang nempel debu, air, ataupun sidik jari. Untuk bodinya bermaterial aluminium alloy, warnanya abu-abu tua metalik, bagian bawah ada functional button warna oranye metalik, bagian atas ada crown yang bertuliskan Hilo Watch, dan putarannya ini udah smooth ya, nggak clicky. Bagian belakangnya material polikarbonat finishing doff, ada pin charging magnetik bagian atas, di tengah ada sensornya, dan pastinya udah ada lubang mic dan speaker. Oke, untuk berat smartwatch-nya aja, itu ada di 28,7 gram, cukup enteng ya. Kalau sama strapnya, ini strapnya juga nggak berat sih. Jadi totalnya di 47 gram aja. Untuk ukurannya, dari atas sampai bawah bodinya, itu tuh di 46,6. Kalau dari samping ke samping, itu tuh 40,5 mili. Kalau sampai ke crownnya, itu tuh di 43,1 mili. Untuk tebalnya itu tuh di 11,4 mili, kalau sampai ke sensornya itu tuh di 13,3 mili. Untuk strapnya, kalian bisa cari strap universal yang ukurannya 22 mili ya. Hilo Watch Hyper ini bisa dikoneksiin ke iOS ataupun Android pakai aplikasi Hilo Fun. Nanti kalian bisa bikin akun dulu, habis itu untuk pairingnya kalian tinggal nyalain Bluetooth HP kalian. Nanti pas ada pilihan smartwatch-nya, pilih aja yang seri eksklusif dan pilih Hilo Hyper. Terus kalian tinggal izinkan aja semua permintaannya. Di aplikasi Hilo Fun, kalian bisa setting-setting dan pastinya bisa pilih watch face di sana. Ada sampai 200 watch face gratis yang bisa kalian pilih. Watch face-nya bagus-bagus dan lumayan banyak yang animated juga nih. Dan enaknya setiap watch face itu tuh kelihatan power levelnya ya. Power level 1 itu artinya paling hemat daya, power level 2 lebih boros, dan begitu seterusnya. Layar AMOLED berukuran 1,97 inch ini bisa menampilkan gambar yang bagus dan jernih, tentunya dengan warna hitam yang pekat. Pastinya smartwatch ini udah ada always on display-nya juga. Always on-nya ini kalian bisa setting untuk otomatis nyesuaiin sama tema watch face yang lagi dipakai, atau dengan mode manual dengan beberapa pilihan tampilan tuh. Tapi pas gue coba sih, ada beberapa watch face yang belum tersedia always on display-nya. Jadi dia bakalan nampilin AOD default kayak begini. Tapi ya tenang aja, soalnya kalian kan punya 200 watch face yang bisa kalian cobain tuh ya. Tentunya udah ada fitur raise to wake yang responsif, dan udah ada fitur palm cover juga, biar kalian tutup layarnya langsung dia masuk ke AOD. Untuk kecerahan layarnya udah bisa disetting ke otomatis supaya dia nyesuaiin sama cahaya sekitar. Dan kecerahan layarnya ini bisa sampai 1500 nits.
Dipakai di outdoor pas siang hari pun tetap kelihatan jelas pastinya. Swipe smartwatch-nya dari atas ke bawah itu untuk buka control panel, dan enaknya control panelnya ini bisa kita custom guys. Jadi kalian bisa nambahin quick access yang penting. Kalau gua sih opsi do not disturb sama mode teaternya gua munculin. Seperti biasa ya, gua selalu suka smartwatch yang ada mode teaternya karena gua cukup sering nonton bioskop. Dan jadinya ya tinggal klik satu kali aja smartwatch-nya langsung nggak berisik, AOD raise to wake-nya dimatiin, pas kalian mau lihat notifikasi, kecerahan layarnya pun disetting ke paling low. Jadi ini praktis banget ya, kalian selesai nonton tinggal klik satu kali dan semua pengaturan awal bakalan kembali lagi. Swipe dari bawah ke atas itu untuk lihat notifikasi. Untuk notifikasi apa aja yang bisa muncul, bisa kalian setting di High Low Fun. Dan semua aplikasi yang terinstall di HP kalian bisa dimunculin notifikasinya kalau mau ya. Dan icon-iconnya juga bakalan muncul nih. Swipe dari kanan ke kiri itu untuk buka cards-nya. Di sini ada 8 cards, yaitu activity ring, detak jantung, oksigen darah, stress level, laporan tidur, laporan cuaca, kontrol media, dan menu olahraga. Habis itu balik lagi ke watch face. Cards-nya ini belum bisa kita custom. Tapi, kalau kalian swipe dari kiri ke kanan, itu bakalan buka widget yang bisa di custom guys. Jadi yang nggak ada di cards tadi, kalian bisa tambahin di widget ini. Banyak banget yang bisa kalian tambahin guys. Untuk tombol bawah ini bisa disetting untuk quick access olahraga ataupun buka menu lain yang banyak banget juga pilihannya nih. Jadi smartwatch ini cukup lumayan customable ya, bisa diedit-edit sesuai yang kalian mau. Untuk crown yang di atas, kalau kalian tekan itu untuk buka menu, diputar untuk nge-scroll. Dan untuk tampilan menunya ini bisa diganti-ganti antara 6 varian nih guys. Ada yang grid, honeycomb, list, hello, dial wheel, sama ada waterfall. Smartwatch ini udah bisa bergetar pastinya ya, dan ada speaker juga yang bisa putar dering ataupun musik. Untuk menu aplikasinya ada olahraga, ada activity ring, detak jantung, laporan tidur, oksigen darah, tingkat stres, panggilan telepon, notifikasi, histori olahraga, map topografi, latihan pernafasan, pengukuran sekali ketuk, tingkat kebugaran, HRV, kompas, laporan cuaca, sunrise dan sunset, voice assistant ini untuk panggil asisten HP kayak Siri atau Bixby gitu ya. Ada kalender, kontrol media, jam dunia, alarm, timer, stopwatch, kalkulator, find my phone, kamera remote yang kerennya sekali klik tuh bakalan langsung buka tampilan kameranya dari aplikasi High Low Fun. Jadi nggak usah klik manual dari HP-nya dulu, bisa langsung mulai dari smartwatch. Dan terakhir ada fitur SOS darurat ya. Untuk notifikasi WhatsApp itu pas masuk bakalan ada pemberitahuan dulu WhatsApp-nya dari siapa. Kalau kalian mau ngintip pesannya, tinggal gerakin raise to wake aja kayak begini. Dan nanti pesannya bakalan tampil. Tapi di WhatsApp kalian tuh statusnya belum nge-read pesan itu ya. Teksnya yang bisa kita intip itu di 115 karakter. Dan ada beberapa opsi untuk balasnya. Bisa balas pakai emoji, bisa balas pakai balasan cepat yang bisa kita atur dulu kata-katanya via High Low Fun. Dan bisa juga dengan voice to text. Saya lagi di jalan, nanti saya balas. Saya sedang sibuk, nanti saya balas. Tapi kalau pakai bahasa Inggris mah udah lancar. What time we will meet today? Untuk telepon WhatsApp itu bisa ditolak atau diangkat via smartwatch dan muncul nama pemanggilnya. Seperti biasa, ini gue cobanya pakai HP Samsung ya. Dan jangan lupa nih, kalian aktifin dulu di pengaturan Bluetooth-nya. Izin telepon ini kalian centang aja nyalain. Dan via settingan High Low Fun, kalian bisa ke pengaturan yang ini. Habis itu panggilan Bluetooth-nya kalian nyalain juga. Untuk kualitas suara mic smartwatch-nya kayak begini nih. Halo, cek tes 1, 2, 3. Jadi ini adalah suara mic dari smartwatch High Low Hyper. Gimana suara gua? Apakah aman? Cek tes 1, 2, 3, cek tes 1, 2, 3. Oke, kayak biasa kita bakalan tes pakai noise dari kipas ya. Gue bakal nyalain dulu kipasnya. Ya, ini udah ada suara kipasnya. Sekarang gue bakal coba ganti pakai mic dari HP gua. Kayak gini suaranya, noise-nya. Oke, sekarang kita ganti balik ke suara dari mic smartwatch-nya. Cek tes 1, 2, 3, cek tes 1, 2, 3. Untuk buktiin mic-nya dari smartwatch, ini kita bakal anginin kayak biasa ya.
Ya, suaranya udah bagus dan udah ada noise cancellingnya juga ya. Sekarang kita bahas fitur kesehatannya. Dia udah ada monitor detak jantung, ada peringatan detak jantung tinggi dan rendah, ada deteksi oksigen darah dan peringatan oksigen rendah. Ada pemantauan stres, ada pengingat berdiri, pengingat minum, dan pastinya udah ada deteksi tidur otomatis. Dan untuk laporannya kayak begini nih. Laporan tidurnya ada grafiknya, udah bisa deteksi deep sleep, light sleep, REM, dan bangun. Ada skor tidur dan kualitas tidur. Terus di bawahnya dirinciin lagi tuh, durasinya, persentasenya, dan lain-lain. Kalau bagus bakalan ada tulisan warna hijau, dan kalau perlu diperhatiin lebih, itu tuh bakalan ada tulisan warna oranye. Terbilang lengkap loh ini. Bahkan kalau kalian tidur siang pun bakalan kecatat juga di situ. Dan karena smartwatch ini cukup ringan, strapnya juga materialnya bagus ya. Jadi untuk dipakai seharian atau dipakai tidur tuh kata gua ini nyaman banget. Untuk deteksi detak jantung itu diukur otomatis setiap 10 menit sekali. Ada rentang detak jantung dan detak jantung rata-rata. Dan pastinya ada riwayatnya per hari, rangkuman per minggu, per bulan, atau per tahun. Dia ada data estimasi kalori yang terbakar. Ini datanya di saat gue belum workout nih guys. Jadi nggak harus workout baru dia ada data kalori terbakarnya. Deteksi stresnya otomatis per 30 menit sekali. Ada persentase dan rasionya juga. Pengukuran oksigen darah otomatis setiap 30 menit sekali juga. Ada catatan persentase terendah dan tertingginya juga nih guys. Oke, sekarang kita coba bandingin akurasi sensornya pakai oximeter. Coba sensor sekali ketuk. Nah, ini udah keluar ya. Sebelah kiri oksigen darah, sebelah kanan heart rate. Smartwatch-nya kita pakai pengukuran sekali ketuk. Ya, 7897 sama persis. Berarti akurat ya sensornya ya. Terus kalau kalian ada ngelakuin olahraga di hari itu, dia bakalan muncul skor vitalitasnya. Untuk ketahanan baterainya dengan watch face yang level 2, kecerahan layar otomatis, fitur deteksi kesehatan gua nyalain semua, fitur deteksi workout otomatisnya nyala, always on display dan raise to wake-nya juga nyala, pemakaian sehari-hari di kantor, jalan sana-sini plus terima notifikasi tanpa ngelakuin workout, dipakai tidur juga dan cuma dicopot pas mandi doang, itu tuh konsumsi baterainya kurang lebih sekitar 24% dalam 24 jam. Dapat di angka segini, itu tuh karena pas pengetesan sengaja gue forsir dengan pemakaian terborosnya gitu ya. Padahal gue tahu kalau mau lebih awet itu bisa. Caranya ya watch face-nya jangan pakai yang level 2 ya, bisa pakai yang level 1. Terus pas tidur ya AOD-nya kalian matiin aja tuh, karena dia nggak otomatis matiin layarnya pas kita ketidur. Jadinya pas pengetesan kemarin itu tuh bener-bener layarnya 24 jam nyala ganti-gantian ya, dari AOD ke watch face ke AOD. Jadi tuh nggak pernah layarnya sampai mati total gelap gitu, nggak pernah ya. Makanya konsumsi dayanya segitu dapetnya. Nah, kemarin gua ada cobain fitur map topografi offline-nya. Fitur ini cukup bagus. Jadi sebelumnya gue udah download area map offline-nya dulu via HelloFun. Terus pas udah di outdoor, gue cobainnya tanpa connect smartwatch ini ke Bluetooth HP gue. Jadi dia sendirian nih ya, nggak pakai Bluetooth HP. Untuk dapat sinyal GPS-nya tuh cepet guys. Bahkan sebenarnya gua ada coba tes di dalam ruangan juga, ini bisa ketemu GPS-nya. Untuk map-nya ini bisa di zoom in, zoom out sesuai dengan area yang udah kita download tadi. Dan untuk tanda panahnya ini sesuai dengan kompas ya guys. Jadi kalau kita puter-puter posisi smartwatch-nya, dia tuh tanda panahnya bakalan ikutin perputaran smartwatch kita. Cuman sayangnya untuk orientasi mapnya ini bakalan selalu north up ya, atau selalu ke arah utara. Jadi yang muter cuma tanda panahnya doang. Jadi nggak bisa tanda panahnya yang diem dan mapnya yang muter. Tapi kata gua mah ini udah fitur yang bagus banget, karena jarang banget smartwatch yang ada fitur offline map topografi kayak begini guys. Nah pokoknya kalau udah hijau sinyal GPS-nya, kalian bisa klik track record. Dan pas kalian jalan tuh dia bakalan ada titik hijau sebagai penanda titik awal kalian start. Dan rute yang kita lalui bakalan jadi garis warna biru. Ini kalian bisa lihat ya, gua puterin danau dan trek joggingnya ini cukup mepet dengan danau ya. Deket banget sama airnya tuh, cuman 2 meteran lah kurang lebih. Di track recordnya itu tuh juga muterin danau tanpa ada garis yang masuk ke air. Berarti akurasi GPS-nya bagus nih. Kalau GPS-nya nggak akurat pasti bakalan ada garis yang nyentuh air karena emang deket banget. Pas lagi record track itu, kita bisa pilih end record sama track back atau back navigation. Nah, opsi back navigation ini tuh fungsinya supaya kita bisa jalan pulang ke titik awal yang hijau tadi.
Gue sengaja cobain jalan makin jauh ya, dan jamnya tuh bakalan geter-geter kasih peringatan kalau kita udah keluar jalur. Dan ada kelihatan jaraknya seberapa jauh. Nah, kalau kita track back, di sini dia bisa kasih tahu tuh. Tuh, kita off-road nih, karena kita nggak ikutin jalan baliknya ya. Tuh, 37 meter. Kita harus balik ke sana gitu. Kalau kita ke arah yang benar, nanti bakalan makin berkurang juga nih jaraknya. Terus kalau kita klik End Navigation, itu tuh nanti track atau rutenya yang udah ke-record bakalan kesimpan di rute saya di smartwatch-nya. Track yang udah tersimpan itu nanti selanjutnya bisa kita pakai pas kita start outdoor workout. Nanti bakal kita bahas nih. Gua ada olahraga outdoor walk sebentar doang. Setelah selesai tuh watch face yang ini lumayan unik karena dia bakalan ngasih lihat rute olahraga terakhir kita. Untuk laporan di aplikasinya tuh kayak begini nih ya. Sekarang kita coba lihat kalau outdoor run apakah halaman laporannya juga sama atau enggak. Nah, kalau kalian udah ada rute tuh ya, udah gue save rutenya ya. Jadi di sini kita bisa pilih navigasi rute kita. Ini yang rute tadi tuh ya. Tuh kayak gini, kita bisa pakai rutenya. Dan kita bisa klik go. Nanti di halaman larinya itu di bawah jadi udah ada mapnya nih. Tuh, ini udah ada mapnya ya. Ini sesuai rute yang udah kita simpen. Jadi kalau kalian memang udah ada rute, bisa pakai rute ini. Tuh, gua selesai lari, di watch face-nya bakalan muncul lagi rutenya kayak tadi. Dan ini dia laporan outdoor run di aplikasinya. Ada ringkasannya, ada mapnya yang bisa kita ubah tampilannya, mau 3D atau satellite view. Dan bagusnya lagi kita bisa klik play untuk mensimulasikan rute lari kita tadi di medan yang kita lewati. Mau tampilan 3D ataupun satelit juga bisa. Terus ada laporan detak jantung kita pas latihan, laporannya dalam bentuk grafik dengan warna-warni sesuai dengan warna persentase zona heart rate-nya. Terus ada laporan pace rata-rata sama pace tercepat, berikut dengan grafiknya juga. Ada tabel performa latihan dan tabel beban pelatihan. Terus di paling bawah ada estimasi waktu untuk pemulihan fisik setelah latihan ini tuh berapa jam. Jadi ada tulisannya tuh ya, badan kalian bakalan udah pulih banget di tanggal sekian, jam sekian. Data-data olahraga itu tuh bisa diekspor juga guys. Dan tenang aja, olahraga-olahraga tadi pun bakalan otomatis tersinkronisasi ke Strava ya. Kalau kalian udah konekin akun Strava kalian ke aplikasi Hailovun-nya. Dan lucunya, malahan kalau gue lihat-lihat nih, laporan di Strava malah lebih lengkap. Tuh, ada data elevasinya juga. Padahal tadi di laporannya Hailovun nggak ada dikasih lihat elevasinya. Berarti sebenarnya tercatat di sensor jamnya, cuman mungkin karena jam ini kan baru banget launching, jadi aplikasi bawaannya masih butuh beberapa kali update firmware baru sempurna banget. Mungkin ya. Untuk opsi olahraga lainnya ada apa aja? Ini bakalan gue cepetin biar videonya nggak kepanjangan. Nanti kalian bisa slow motion aja pas kalian play di YouTube. Oke, untuk kesimpulannya, ya untuk smartwatch 1 jutaan kecil, HaloWatch Hyper ini bisa jadi rekomendasi nih. Untuk keunggulannya, dengan 1 jutaan kecil, kalian bisa dapat smartwatch dengan layar AMOLED yang lumayan gede ya, di 1,97 inch. Ada 200 watch face gratis tanpa harus berlangganan lagi. Terus jujur aja, untuk dipakai seharian jam ini nyaman ya, karena enteng dan strap bawaannya juga enak nih. Terus untuk fitur offline map topografi juga lumayan jarang ada di smartwatch lainnya. Connect GPS-nya juga cepet karena dia udah built-in dual band GPS, bisa dibawa renang, bisa angkat telepon WhatsApp, dan mantepnya lagi sinkron olahraganya ke Strava tuh lancar. Kekurangannya tuh mungkin karena memang baru sebulan banget nih ya dari tanggal rilisnya. Seperti biasa, smartwatch baru launching tuh pasti banyak yang butuh disempurnakan dengan beberapa kali update firmware. Tapi bisa gue bilang, smartwatch ini dari build quality dan OS-nya tuh udah di atas rata-rata smartwatch China lainnya yang masih tergolong brand underrated. Buat kalian yang mau beli unitnya, kalian bisa klik link di deskripsi video ini atau klik judul videonya juga boleh ya. Nanti bakalan muncul list produknya dan kalian bisa diarahin ke official store-nya. Plus biasanya beberapa akun yang memenuhi kriteria bakalan bisa dapat diskon lagi dari YouTube Shopping.
Oke, gitu aja video kali ini. Udah lunas ya, yang kemarin request bahas smartwatch high-low lagi. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa kasih like dan share ke teman kalian yang lagi pengen beli smartwatch. Dan jangan lupa juga subscribe tentunya ya guys ya. Oke, gue Yansen Lim pamit dulu guys. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.